Tidak beruntung soal cinta. Di Instagram saya banyak yang DM mengatakan, "Mas, kenapa ya aku tuh soal cinta nggak beruntung gitu loh. Ada apa ya? Apa yang salah gitu?" Begini, kita tuh sering mengkait-kaitkan beruntung tidak beruntungnya kita melabel diri kita tanpa tahu dulu semua ilmunya, semua tahapan yang perlu dilalui. Lalu udah mulai ngecap aja, gua nggak beruntung soal cinta, gua nggak beruntung soal karir dan lain sebagainya. Orang yang tidak beruntung soal cinta, sebenarnya yang terjadi adalah dia itu orang baik yang kebetulan sedang salah langkah, mengambil keputusannya kurang tepat. Lagi salah ngambil keputusan. Kok bisa salah ngambil keputusan? Karena ada hal-hal di jiwa dia yang belum memenuhi syarat. Oke, langsung to the point ya. Seseorang akan mengalami ketidakberuntungan dalam cinta kalau dia tuh tergesa-gesa. Ini mau cari pasangan kayak mau beli handphone, mau cari pasangan kayak mau beli sepatu gitu. Ya nggak bisa lah. Jadi orang yang tergesa-gesa, gopoh, bisa jadi mengalami ketidakberuntungan. Dan jangan nyalain Tuhan dong. Tuhan kok nggak memberikan petunjuk kepadaku. Nggak boleh begitu dong. Kita jangan apa-apa nyalain Tuhan. Kita yang nggak nanya sama Tuhan, ketika udah terjadi malah nyalain Tuhan. Makanya melibatkan Tuhan, selalu mohon petunjuk sama Tuhan. Gopoh, terburu-buru bisa membuat kita tidak beruntung dalam mengambil keputusan. Orang-orang yang suka nanya kapan nikah, itu orang-orang yang tanpa disadari mereka menjerumuskan. Gara-gara kamu, tetangga kamu, teman kamu yang kamu sering tanyai kapan nikah, nanti dia buru-buru loh. Yang penting seketemunya aja deh supaya nggak diomongin lagi. Yang penting gue statusnya menikah udah. Ngeri loh, kita tuh jadi penjebak racunnya orang lain. Udahlah, jangan ngurusin orang lain lah. Saya percaya tetangga kamu, teman kamu, keluarga kamu yang kamu sering omongin kapan nikah. Saya percaya dia sendiri pun 100% mau nikah. Cuman kan ya gimana, emang gampang. Ini pasangan hidup loh, bukan kayak beli jam. Jadi stop ngurusin orang lain. Karena itu membuat orang lain nanti buru-buru, nanti menikah sampai seketemunya aja, yang penting udah ada lah gitu loh. Yang kedua adalah orang yang masuk ke pernikahan hanya modal niat untuk ibadah. Yang penting nikah tuh niatnya untuk ibadah aja lah mas. Ya, nanti semua Tuhan yang ngatur. Saya kok kurang setuju ya. Karena menurut saya kalau memang kamu menganggap pernikahan itu ibadah, pernikahan kan ibadah tuh, dan pernikahan tuh ibadah yang terlama. Maka untuk menikah nggak bisa cuma modal niat loh. Niat baik aja nggak cukup loh. Kayak begini loh, saya mau langsing cuma niat aja, pengen langsing ya nggak bisa. Selain niat, olahraga kurangin makan malam Jadi niat sama ikhtiar, sama persiapan, sama usaha itu semua harus seimbang. Jadi ada orang tidak beruntung soal cinta karena hal kedua, terlalu terdoktrin bahwa untuk menikah tuh yang penting modal niat aja udah cukup gitu loh. Yang penting aku niatnya ibadah. Nggak bisa loh, nggak bisa. Ya supaya gampang ginilah, kita mau sembahyang bisa nggak langsung mau sembahyang main sembahyang aja? Nggak bisa. Membersihkan diri, ambil posisi yang pantas. Semua ada persiapan gitu loh. Apalagi menikah yang adalah ibadah yang terlama dalam hidup kita. Nggak bisa sembarangan. Dalam hidup ini banyak hal, niat aja nggak cukup. Perlu persiapan, pengetahuan, pengenalan gitu kan. Contoh, dulu tuh saya sakit banget sekitar sini sampai ke belakang. Wah itu tuh ke tukang urut lah, apalah. Sampai pernah ke seorang dokter, ya dikasih obat anti nyeri gitu. Ya sembuh tapi habis itu makin sakit. Langsung pergi ke dokter spesialis, internis, dicek, oh ada usus buntu ternyata. Jadi usus buntu tuh di orang tertentu tuh bisa sampai ke belakang kayak sakit pinggang sebelah sini nih. Wah, sakit banget minta ampun. Dokter bilang, "Dad, ini harus dioperasi." Aduh, janganlah dok, udah deh. Aku niat sembuh, aku yakin sembuh. Niat sembuh, yakin sembuh. Nggak bisa loh. Usus buntu kamu modal yakin aja nggak bisa harus dioperasi. Dibius, operasi, dipotong usus buntunya. Nggak bisa hanya modal niat, modal yakin itu nggak bisa. Jadi, dalam banyak hal dalam hidup ini, perlu ada tindakan, ada ikhtiar. Modal niat nggak bisa. Usus buntu kamu niatin, sembuh kok, yakin, niat sembuh, yakin. Nggak bisa. Butuh dokter yang operasi, angkat usus buntunya. Sama seperti menikah, nggak bisa cuma modal niat. Aku yang penting niatnya ibadah mas. Kamu menikah sama orang yang salah, yang bukan jodohmu, malah jatuhnya nggak ibadah. Beneran. Berantem terus setiap hari, cuek-cuekan, anak ngelihat ketidakhangatan dalam rumah tangga. Apakah itu ibadah? Poin 1, poin 2, sudah sekarang poin ketiga. Orang bisa tidak beruntung soal cinta karena faktor ketiga. Yaitu, dia itu ada bolong-bolong di hati yang belum sembuh, yang belum terisi. Sehingga dia mudah jatuh cinta gitu loh. Misalkan ada wanita yang di masa kecil tuh kurang banget figur ayah. Tiba-tiba kenal sama seseorang yang hangat, yang lembut, yang baik banget. Langsung kayak sejuk rasanya hati ini kalau bersama dia. Mudah jatuh cinta. Sorry ya, bukan saya suujon. Untuk konteks menikah, hati-hati. Nggak semua kebaikan seseorang bisa langsung kamu, oh dia baik, ya sudah baik. Itu kan masa-masa promosi gitu loh. Jadi orang yang punya bolong di hati karena kurang figur ayah,
Itu harus disembuhkan dulu. Kalau tidak disembuhkan, nanti dia mudah jatuh cinta. Nah, mudah jatuh cintanya ini membuat dia tidak beruntung soal cinta nanti. Lihat dia orang-orang yang wanita-wanita yang mengeluh, "Mas, kenapa ya soal cinta aku tuh nggak beruntung? Selalu dapetnya tuh yang cowok nggak bener gitu. Kenapa ya, Mas? Kamu bukannya nggak beruntung? Enggak. Kebetulan lagi ada bolong di hati. Bolong-bolong di hati ini, ruang-ruang kosong di hati ini. Ketika dapat kasih sayang, cuma perhatian, "Mbak, gimana, udah sembuh belum?" Itu rasanya, kok enak ya ditanyain ya. Gitu rasanya enak banget. Lalu kamu mulai sayang sama dia. Jadian sama dia. Gini, kalau soal baik, semua orang bisa baik sama kamu. Bahkan setan pun setan bisa baik sama kita. Dalam rangka untuk jatuhin kita. Bener loh. Ini sangat bahaya. Setan pun bisa baik sama kita supaya kita akhirnya terperangkap. Apalagi manusia. Saya nggak ajarin kamu seujun. Cuman untuk menikah, karena pernikahan itu penting. Berbaik sangka saja tidak cukup. Perlu pengenalan. Asli-aslinya seseorang tuh waktu yang berbicara. Ketika bersama dia di masa-masa sulit. Kok dia lagi banyak masalah, ngabuk-ngabuk, marah-marah, bentak-bentak ya. Berarti itu aslinya dia. Jadi pengenalan tuh minimal banget 6 bulan. Kenapa perlu 6 bulan? Biar ada masa-masa terlalui. Lagi marahnya dia tuh kayak gimana. Karena gini, ibarat odol ya. Odol tuh kita tahu isinya tuh kadang ada odol yang warna biru, putih. Kita tahu isinya odol ketika odolnya dipencet. Nah, keluar isinya. Manusia isinya akan keluar ketika kepencet. Masa-masa pengenalan itu penting. Supaya terlaluilah masa-masa dia kegencet, kepepet. Nah, di masa-masa itu asli dia akan keluar. Nah, aslinya inilah yang akan kamu hadapi di masa pernikahan nantinya. Ya. Yang keempat, yang membuat orang tidak beruntung soal cinta. Karena banyak yang DM saya, "Mas, kenapa aku nggak beruntung soal cinta ya?" Di pikiran dan perasaan kamu masih ada vibrasi negatif. Ada sugesti-sugesti yang harus dibuang. Seperti, ya emang itulah cowok semua emang jahat. Cowok emang begitulah bajingan. Kan kata-kata adalah doa. Kita emang berada di alam semesta yang sama. Tapi setiap orang punya alam semestanya sendiri. Kamu suka ngomong cowok itu cuma bajingan. Kamu kan ketemu bajingan-bajingannya cowok ya di dunianya kamu aja. Cewek lain mah ketemu yang baik gitu. Alam semesta kita semua sama. Tapi setiap orang punya awannya masing-masing, punya awan pribadi. Awannya gelap atau terang tuh. Tergantung omongan kamu. Jadi kalau mau beruntung soal perjodohan, ngomongnya yang benar. Ada kok laki-laki baik, aku akan menemukannya. Kan kata-kata adalah doa. Diomongin, diucapin. Jangan, nggak ada cowok yang benar. Kamu ngomong gitu kamu nggak akan ketemu yang benar. Karena kata-kata adalah doa. Yang kelima, yang membuat orang tidak beruntung soal percintaan. Karena masih ada kedengkian. Tahu nggak, kedengkian kita pada kebahagiaan seseorang akan menjauhkan kita dari rezeki itu sendiri. Sama seperti kalau ada teman jadi kaya raya, kita nggak boleh dengki. "Wah, selamat ya, alhamdulillah kamu udah sukses, udah kaya, selamat loh." Kamu turut merasa senang atas senangnya orang. Nanti rezeki itu akan kamu dapatkan juga. Nggak boleh dengki sama orang yang lebih sukses dari kita. Nanti kita makin jauh dari rezeki itu sendiri. Begitu pula rezeki jodoh. Ada teman baru nikah atau baru dapat gebetan dan cowoknya baik banget gitu. Kamu turut merasa bahagia. Jangan dengki. Dengkinya kamu menjauhkan kamu dari keberuntungan itu. Ini emang gak ada di bangku kuliah, cuma ini teori law of attraction. Kalau kamu bahagia atas bahagianya orang lain, maka bahagia itu akan menghampiri kamu. Jadi kalau jalan di mall ada orang gandengan dengan bahagianya, enaknya jadi dia, bersyukurnya jadi dia. Kamu syukuri, kamu turut merasakan gitu loh. Turut mensyukuri seolah-olah kamu tuh adiknya dia, kamu kakaknya dia. Akhirnya ya dia punya pasangan bahagia, semoga langgeng. Seneng bahagianya kamu, senengnya kamu atas senengnya orang lain, itu akan menarik kebahagiaan ke dalam diri kamu juga. Yang kelima, yang membuat orang tidak beruntung soal cinta. Dapat cowok selalu yang gak bener, yang brengsek. Jangan-jangan cowok itu jadi brengsek gara-gara kamu. Maaf ya, jadi gini, banyak wanita, saya gak bilang semua, banyak wanita tuh playing victim. Cowokku jahat, cowokku tuh gak betul, tukang selingkuh. Padahal sebenarnya dia punya sifat tertentu yang gak ada cowok yang kuat sama dia. Kalau ngambek 3 hari didiemin cowoknya, siapa yang mampu? Gak kuat juga gitu loh. Jadi kamu yang ngambekkan parah harus berobat dulu. Nggak ada cowok yang kuat karena orang tuh pengennya, kenapa sih kok dia cuekin aku pengen tahu, pengennya tahu gitu. Maka dalam hubungan komunikasi. 3 hal itu tuh. Komunikasi keuangan, komunikasi soal seks kalau udah menikah, komunikasi soal ada unek-unek apa sayang, kamu ada kesal sama aku apa, ngomong. Kalau kamu udah menikah tuh 3 komunikasi tuh, komunikasi keuangan. Nggak boleh tutup-menutupi. Suami nutupin keuangan, istri nutupin keuangan. Kecuali dalam kasus pasangan kamu tuh tukang judi, tukang gadai barang, nah itu jangan tuh. Habis uang kamu nanti. Yang kedua, komunikasi soal seks. Yang ketiga, unek-unek apa yang belum keluar omongin, jangan cuma diem. Penyebab wanita tidak beruntung soal cinta, ada sifat tertentu, entah ngambekan parah, entah yang sifat yang gak menghargai banget.
Contoh ya, ada loh cewek yang, kamu gitu aja kok nggak tahu sih, cowok loh kamu padahal. Kan gimana ya, laki-laki digituin tuh rasanya gimana gitu. Dia kan calon imam. Ada cewek kalau bercanda tuh, dia tujuannya bercanda. Mas, binatang apa yang kalau begini-begini, kan tebak-tebakan main tuh judulnya, ceritanya main, niatnya untuk menghibur. Terus cowoknya nggak bisa jawab. Gini aja nggak tahu, cemen. Cowok digituin kabur kali. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa ya gue pacaran nggak pernah bisa lama, nggak pernah bisa cocok gitu. Cowok nggak ada yang benar, jangan-jangan kamu yang nggak benar. Tapi kita nggak ngeh. Saya juga punya sifat jelek, semua orang punya sifat jelek. Nah, perlu temen yang ngomong, perlu orang lain yang melihat sisi gray area kita yang kita nggak terlalu ngeh gitu loh. Jadi banyak-banyaklah sama temen, sama sahabat terbaik kamu. Sahabat terbaik adalah sahabat yang jujur apa adanya, dia nggak menjilat. Karena bagi saya sahabat sejati itu definisinya tidak menjilat. Dad, lu gak boleh begitu. Oh, itu sahabat bener tuh. Mantep tuh. Daripada yang udah bagus kok, oke lah kamu tuh belum dapat jodoh, kenapa ya? Padahal kamu tuh ya, high quality jomblo. Itu bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu belak-belakan. Dia mau kamu bener. Jadi mulai sekarang, supaya yang nomor 5 kamu bisa atasi, cari sahabat kamu yang gak pernah menjilat kamu. Tanya, sis, menurut lu apa sih kekurangan gue? Apa sih sifat buruk gue? Gue terima loh, bener. Gue malah terima kasih. Makin lu jujur, gue makin terima kasih. Iya nih, kamu tahu gak sih, kamu tuh kalau janji sama orang tuh, aku kalau janji sama kamu jam 5, ngomongnya jam 3 gitu. Itu pun kamu nyampe jam 6 gitu. Suka telat sama janji, kamu gak menghargai waktu gitu kan. Oh gitu, ya ampun, ya. Terus kamu tuh ya, kadang perhitungan sama temen. Gitu loh. Jadi minta orang lain yang adalah sahabat kamu yang gak menjilat sama kamu, ngasih tahu apa kekurangan kamu. Jangan itu juga lah yang annoy, yang mengganggu calon-calon kamu selama ini sehingga mereka udah kabur duluan tuh. Kenapa ini penting? Karena sorry ya, saya tidak mendukung perselingkuhan. Saya anti perselingkuhan. Tapi saya bicara realitas, ada loh suami-suami tuh selingkuh karena istrinya tuh udah kebangetan banget. Cuman salah naruh handuk, ngomongnya begini, saya cuma mengutip ya. Kamu tuh gak pernah mau bantu aku. Selalu bikin apa-apa tuh kececeran, berantakan. Gak peduli sama istri. Laki-laki kalau lagi capek, kalau dengar kata-kata begitu tuh gak kuat lama-lama loh. Yang benar dalam pernikahan adalah, kita benci perselingkuhan, kita tolak perselingkuhan. Tapi yang benar adalah tugas istri menjagai suami, menjagai imamnya. Dia pembimbing kamu, dia imam kamu, tapi tugas istri itu menjagai imammu. Itu yang benar konsepnya. Jangan sampai kamu tuh nggak pernah menjagai perasaannya, menjagai harga dirinya. Tuh dia selingkuh, dikutuk-kutukin, masuk neraka lu. Tugas suami mengimami istri, membimbing, mengajari, menuntun. Tapi istri tugasnya menjagai imamnya ini tetap suci. Dengan menghargai, komunikasi yang baik. Termasuk ya, ada wanita yang dominan, suaminya tuh plekmatis kan gaya Jawa Tengah kan. Ya sudah, oke kamu aja yang atur sayang ya. Walaupun suami kamu begitu, adabnya kamu tetap harus tanya. Walaupun waktu kamu mau nanya, palingan nanti suamiku bilang terserah. Tetap adabnya kamu harus nanya. Sayang, walaupun aku tahu kamu bakal jawab terserah, tapi aku tetap mau tanya. Aku mau belikan ini untuk anak kita, boleh nggak? Tetap ditanya, walaupun jawabannya sama. Oke lah sayang, kamu atur aja. Kamu tetap tanya, itu adabnya. Kenapa? Begitu banyak kasus istri tahu, gue tanya juga percuma, nanti dia sering ke gue juga. Akhirnya banyak laki-laki yang konseling sama saya, Mas, gue tuh udah kayak gak dianggap ya. Ini rumah tangga udah jalan sendiri, dia yang ngatur semuanya. Gue tuh pengen gue ditanyain gitu. Ya pragmatis lah seperti Mas bilang, tapi kan pengen ditanyain, pengen diminta approval gitu loh. Perselingkuhan laki-laki gak selalu karena laki-lakinya, karena wanita gak bisa menjagai prianya. Oh iya kawan-kawan, untuk sementara jadwal training saya hanya ada di beberapa kota. Nggak seperti dulu 18 kota. Bagi kamu, teman-teman yang berada di kota yang di luar jadwal kami sekarang ini, yang merasa bahwa aku udah butuh banget deh untuk diterapi. Ada luka batin, ada sesuatu yang aneh pada diriku yang harus segera diatasi. Sementara belum ada jadwal training di kota kamu. Apa boleh buat? Saya akan adakan training privat untuk kamu. Ya. Caranya gimana? Kamu follow akun Instagram Kuliah Psikologi. Kamu DM untuk bikin appointment, nanti training pribadinya itu melalui telepon. Saya akan telepon kamu. Tentu saya telepon kamu itu setelah bikin janji, daftar dulu, dan lain sebagainya. DM akun Instagram Kuliah Psikologi.